Halo teman-teman, kami dari kelompok 8, mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi yang akan mempresentasikan materi terkait perencanaan komunikasi pemasaran. Pendahuluan, keberhasilan mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang matang, termasuk dalam komunikasi. Setiap upaya komunikasi bertujuan untuk menciptakan pemahaman di benak penerima agar menghasilkan efek yang diharapkan, seperti perubahan pengertian, sikap, atau tindakan. Materi ini akan membahas langkah-langkah dalam perencanaan komunikasi, model yang dapat diterapkan, serta bagaimana menyusun strategi komunikasi yang efektif. Perencanaan komunikasi. Perencanaan adalah proses sistematis dalam pengambilan keputusan mengenai tindakan yang akan dilakukan di masa depan. Prinsip utama dalam perencanaan mencakup pengambilan keputusan, penggunaan pengetahuan ilmiah, serta tindakan yang terorganisasi. Beberapa definisi perencanaan menurut para ahli, secara singkat, pertama ada Becker tahun 2007, yaitu perencanaan adalah cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Yang kedua, Rustiadi 2018, perencanaan adalah menentukan tujuan masa depan serta tahapan pencapaiannya. Yang ketiga, ada Handayaningrat 2007, yaitu perencanaan persiapan keputusan mengenai tindakan masa depan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada Siagian tahun 2008 yang menyebutkan perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kesimpulannya, perencanaan merupakan proses menentukan tujuan dan mengatur sumber daya dari manusia, material, metode, dan waktu secara efektif dan terorganisasi untuk mencapai tujuan. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antar individu atau kelompok untuk menciptakan pemahaman. Beberapa definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, Breslin and Steiner. Proses transmisi informasi, ide, emosi, dan keterampilan dalam berbagai bentuk simbol. Itu adalah komunikasi. Yang kedua ada De Kincaid, yaitu pertukaran informasi yang menghasilkan pemahaman bersama. Yang ketiga, ada Everett M. Rogers. Proses pengalihan ide dari sumber ke penerima dengan tujuan mengubah perilaku. Itu adalah komunikasi. Dan yang terakhir, komunikasi menurut Raymond S. Ross, proses pemilihan simbol untuk dikirimkan agar penerima merespon sesuai dengan maksud pengirim. Selanjutnya yaitu model komunikasi. Model komunikasi yang akan saya jelaskan di sini ada 3, yaitu model komunikasi linear, yang kedua model komunikasi interaktif, dan yang ketiga model komunikasi transaksional. Yang pertama, model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi lurus satu arah dan sederhana, yang mengarah dari pengirim langsung ke penerima. Pengirim membuat pesan, mengkodekannya melalui saluran pengiriman yang sesuai, dan mendorong pesan ke penerima. Dalam model ini, tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi linear antara lain adalah model komunikasi Aristoteles, model komunikasi Laswell, model komunikasi SMRC, Berlo, dan model komunikasi Shannon dan Weaver. Yang kedua adalah model komunikasi interaktif. Model interaktif yang biasa dikenal juga nama model konvergensi adalah model-model yang menjelaskan pertukaran gagasan dan pesan yang terjadi dua arah, baik dari pengirim kepada penerima maupun sebaliknya. Model ini menggambarkan komunikasi yang modern. Model komunikasi yang termasuk pada model komunikasi interaksi adalah model Osgood dan Scrum. Yang ketiga, model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional adalah model komunikasi yang mengutamakan peran pengirim pesan dan penerima pesan dalam proses komunikasi yang berlangsung dua arah. Model komunikasi transaksional menghubungkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Model ini menjelaskan bahwa pada dasarnya kita berkomunikasi tidak hanya sebagai ajang untuk pertukaran pesan, melainkan juga untuk membangun hubungan. Model komunikasi yang merujuk pada model komunikasi transaksional diantaranya adalah model komunikasi transaksional Barnold. Materi keempat yaitu unsur komunikasi. Berdasarkan beberapa teori, unsur komunikasi mencakup pertama adalah Laswell tahun 1948, yaitu komunikator, pesan, komunikan, media, efek, bahwa proses komunikasi bisa dijelaskan dengan sebuah pernyataan sederhana, yaitu
who says what to whom in what channel with what effect, atau siapa yang mengatakan apa kepada siapa lewat saluran apa dan dengan efek apa. Yang kedua adalah Shannon and Weaver tahun 1949, yaitu tambahan unsur noise dan decoding. Yang ketiga ada Crowler tahun 1981, 7 unsur komunikasi termasuk encoding dan feedback. Dan ada Al-Shari tahun 2007, ada 10 unsur termasuk waktu, tempat, media, dan pemahaman. 10 unsur tersebut pertama ada komunikator yang bisa berupa individu atau kelompok. Yang kedua ada tujuan, hal yang ingin dicapai oleh komunikator ketika melakukan kegiatan komunikasi. Ketiga ada pesan, konten atau isi yang ingin dikirimkan ke penerima komunikasi baik dalam bentuk tertulis, verbal, simbol, tanda, dan sebagainya. Pengirim adalah saat di mana pesan dikirimkan. Faktor, waktu dan tempat, unsur yang menjelaskan kapan dan di mana komunikasi ini berlangsung. Media atau saluran alat yang digunakan untuk mentransfer pesan dapat berupa suara, bunyi-bunyian, sinyal, warna, dan lain-lain. Penerimaan, saat di mana pesan diterima oleh komunikan. Dan komunikan sendiri adalah penerima pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Pemahaman, yaitu pengertian yang dialami oleh komunikasi atas apa yang dimaksudkan oleh pesan. Dan terakhir ada respon, yaitu tindakan yang dilakukan oleh penerima pesan yang berhubungan dengan pesan. Saya akan melanjutkan pemaparan dari Kak Siska. Tadi sudah dijelaskan tentang perencanaan komunikasi. Pada intinya, perencanaan komunikasi adalah strategi tertulis yang berisi langkah-langkah komunikasi untuk mencapai perubahan perilaku atau kegiatan yang diinginkan. Ini melibatkan pemanfaatan sumber daya komunikasi secara sistematis dan efisien untuk merealisasikan kebijakan komunikasi itu sendiri. Pada intinya adalah kita perlu penetapan tujuan komunikasinya apa, lalu identifikasi audiensnya seperti apa, lalu penentuan pesan atau konten dari komunikasinya itu sendiri apa. Tidak lupa juga penentuan saluran komunikasi dan tentunya juga evaluasi efektivitas dari komunikasi itu sendiri atau mungkin feedbacknya akan seperti apa. Itu yang perlu kita perhatikan dalam sebuah perencanaan komunikasi. Oke, next tentang pemasaran dan bauran pemasaran. Pemasaran menurut beberapa ahli, ini dikatakan oleh Dr. Philip Kotler, marketing adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Levinson juga mengatakan pemasaran adalah semua kontak yang terjadi antara bisnis Anda dengan siapapun yang bukan bagian dari bisnis Anda. Pemasaran pada intinya adalah seni untuk membuat orang berubah pikiran. Dapat disimpulkan, ini adalah suatu kegiatan yang diatur oleh produsen atau si pembuat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen akan barang atau jasa melalui proses penciptaan, penawaran, pertukaran. Dan pemasaran ini juga bersifat jangka panjang. Ini mungkin banyak meliputi semua aspek, tidak hanya menyangkut penjualan saja, tapi pemasaran bagaimana cara memuaskan pelanggan itu sendiri. Oke, lanjut ke dalam unsur pemasaran. Dalam memuaskan pelanggan perlu yang namanya bauran pemasaran. Ini adalah kombinasi dari unsur-unsur dalam pemasaran itu sendiri yang dijalankan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan pada sasarannya. Bauran pemasaran ini juga salah satu alat yang digunakan perusahaan untuk melakukan fungsi pemasarannya itu sendiri dalam usahanya, untuk meraih pangsa pasar dan tentunya juga untuk membesarkan perusahaannya itu sendiri. Di sini dijelaskan bauran pemasaran terdiri dari 4 elemen yang mungkin familiar, yaitu dengan istilah 4P, meliputi produk, lalu ada price, ada place, ada promotion atau promosi yang akan nanti dijelaskan selanjutnya.
Unsur-unsur bauran pemasaran ini pertama kali ditemukan oleh Jerome McCarthy, di mana teorinya mengklasifikasi unsur-unsur pemasaran 4P tadi yang saya sebutkan, yaitu produk, harga, price, terus place, dan promotion. Dalam perkembangannya, rumus 4P McCarthy ini banyak dimodifikasi dan disempurnakan oleh para ahli dan ilmuwan lain hingga menjadi beberapa format baru. Ada yang menjadikan 5P, ada yang pula juga jadi 7P. Bauran pemasaran 7P pada dasarnya adalah bauran pemasaran 4P yang berkembang menjadi bauran pemasaran yang lebih lengkap dengan tambahan 3P di dalamnya, yaitu people, process, dan physical evidence. Ini ada konsep dan elemen bauran pemasaran yang tadi sudah saya sebutkan. Pertama ada price, di mana kita menentukan harga secara strategis dan tentunya perlu analisis yang mendalam tentang nilai produk itu sendiri. Kemudian biaya produksinya seberapa besar, kemudian juga preferensi pelanggan terhadap produk itu sendiri itu seperti apa. Ya, ini adalah dasar untuk menentukan harga yang baik atau mungkin yang strategis dalam menentukan nilai harga produk itu sendiri. Kemudian produk itu bisa didistribusikan kepada pelanggan atau konsumen. Produk ini harus tersedia di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh target produk itu sendiri atau target dari sebuah perusahaan. Target pasarnya seperti apa? Ini perlu kita perhatikan bagaimana mendistribusikannya. Kemudian selanjutnya ada proses, di mana ada tahapan yang dilalui oleh proses pemasaran itu sendiri. Perusahaan di sini harus benar-benar memastikan bahwa proses mereka, pemasaran mereka itu bisa efektif dan efisiensi. Ya, ini berkaitan dengan profit and loss dari sebuah produk. Kemudian yang paling inti adalah bagian produk, di mana perusahaan perlu mengembangkan produk itu sendiri atau mungkin layanan yang berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh audiens atau mungkin pelanggan yang menjadi target dari produk itu. Lanjut, promotion. Ini bagian dari strategi untuk meningkatkan kesadaran dan minat pelanggan terhadap produk itu sendiri, berupa kegiatan promo marketing, bisa langsung ke konsumen langsung atau direct selling, atau mungkin teknik promosi banyak, bisa contohnya cut price, diskon, atau mungkin bundling. Itu banyak. Ini adalah salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan target. Physical evidence atau bukti fisik ini adalah salah satu elemen yang merujuk pada lingkungan fisik dan elemen-elemen yang terkait dengan pemasaran suatu produk atau jasa, bertujuan untuk menciptakan kesan yang positif dan memperkuat citra merek di mata konsumen. Contoh physical evidence ini mungkin dari desain tokonya seperti apa, menarik atau tidak, lalu ada kemasan produknya menarik atau berkualitas, lalu peralatan perlengkapan dalam melayani seperti apa, kemudian ada brandingan atau mungkin ada tanda atau spanduk seperti apa yang digunakan, dan tentunya banyak lain yang benar-benar memperkuat citra atau merek produk itu sendiri. Ada people, di mana sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam melakukan proses pemasaran dengan menyediakan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada konsumen. Artinya benar-benar di sini juga perlu orang atau sumber daya manusia yang tepat dalam perusahaan untuk memberikan yang terbaik kepada konsumen. Lanjut tentang perencanaan komunikasi pemasaran. Tadi sudah dijelaskan bahwa merencanakan komunikasi, terutama komunikasi pemasaran, perlu adanya strategi yang mempertimbangkan berbagai prinsip agar pesan yang disampaikan bisa efektif dan tentunya berdampak maksimal.
Ada beberapa konsep utama dalam perencanaan komunikasi pemasaran ini. Ada 3, dan saya akan jelaskan tentang Integrated Marketing Communication atau IMC. Integrated Marketing Communication ini dijelaskan oleh beberapa pakar seperti Gliadko. Ini mendefinisikan IMC sebagai proses strategis yang mengelola pemangku kepentingan atau konten, media, dan hasil untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Lalu ada Duncan dan Moriarty mendefinisikan sebagai proses lintas fungsi yang membangun hubungan dengan pelanggan. Lalu ada Keller menyatakan IMC adalah integrasi berbagai metode komunikasi agar saling mendukung dan meningkatkan efektivitas pesan pemasaran itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa IMC sebagai strategi komunikasi yang mengkoordinasikan berbagai elemen pemasaran untuk menciptakan hubungan yang kuat dengan audiens atau konsumen itu sendiri. Juga dijelaskan adalah bagaimana pendekatan strategisnya untuk melakukan perencanaan komunikasi pemasaran yang tentunya melibatkan berbagai saluran komunikasi seperti periklanan, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, promosi penjualan untuk menyampaikan pesan yang konsisten kepada audiens. Sekarang kita akan membahas konsep berikutnya yang sangat penting dalam perencanaan komunikasi pemasaran, yaitu marketing funnel. Marketing funnel atau yang juga dikenal sebagai sales funnel atau purchase funnel adalah sebuah model yang menggambarkan perjalanan seorang pelanggan potensial mulai dari pertama kali mengenal suatu produk atau jasa hingga akhirnya memutuskan untuk membeli. Mengapa disebut funnel atau corong? Karena diasumsikan jumlah pelanggan potensial akan semakin berkurang di setiap tahapannya, mulai dari tahapan kesadaran awal hingga akhirnya terjadi pembelian. Selain itu kita juga mengenal konsep customer journey, yaitu konsep yang menggambarkan tentang perjalanan pelanggan saat mereka berinteraksi dengan sebuah perusahaan. Dalam customer journey ini, pelanggan mengalami berbagai respon, baik itu secara kognitif, emosional, sensorik, sosial, maupun spiritual, yang mana melalui berbagai titik kontak atau yang biasa disebut touch point. Touch point ini bisa berupa interaksi langsung seperti kunjungan ke toko atau layanan pelanggan, maupun interaksi tidak langsung seperti melihat iklan, membaca ulasan, atau mendapat rekomendasi dari orang lain. Bagaimana kaitan antara customer journey dan marketing funnel dalam perencanaan komunikasi pemasaran? Kita perlu memahami bahwa keputusan pembelian tidak terjadi begitu saja dalam satu langkah. Pelanggan akan melalui berbagai tahapan sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Karena itu, komunikasi pemasaran harus dikelola dengan baik di setiap tahap agar nantinya dapat mempengaruhi keputusan pelanggan secara efektif. Ada beberapa model yang sering digunakan dalam perencanaan komunikasi pemasaran, yaitu 1. AIDA, 2. AIDDA, dan ketiga ISAS. Pertama, model AIDA ini diperkenalkan oleh Saint Elmo Lewis pada tahun 1898. Model AIDA terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama adalah attention atau calon pelanggan menyadari keberadaan produk atau jasa. Kedua, interest, pelanggan mulai tertarik dan mengeksplorasi lebih lanjut mengenai fitur atau manfaat produk. Ketiga, desire, pelanggan merasakan dorongan untuk memiliki produk atau jasa tersebut. Dan terakhir, action, di mana akhirnya pelanggan mengambil keputusan untuk membeli. Model ini membantu pemasar dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat di setiap tahap perjalanan pelanggan. Nah, kedua ada model AIDDA yang merupakan pengembangan dari AIDA dengan menambahkan satu tahap tambahan, yaitu decision. Jadi jika model AIDA ada 4 elemen, maka model AIDA atau AIDDA ini memiliki 5 elemen, yaitu attention, interest, desire, decision.
yang mana di sini pemasar memberikan stimulus tambahan agar pelanggan segera memutuskan untuk membeli, dan terakhir action. Nah, model AIDDA ini menekankan bahwa setelah muncul keinginan membeli, pelanggan seringkali masih memerlukan dorongan tambahan sebelum nantinya benar-benar melakukan transaksi. Dan terakhir, kita punya model ISAS yang dikembangkan oleh perusahaan periklanan global Dentsu, di mana model ini lebih relevan di era digital karena model ini menyesuaikan dengan kebiasaan konsumen yang aktif dalam mencari informasi di internet sebelum mereka membeli, dan kemudian setelah membeli mereka membagikan pengalaman mereka. Tahapan dalam model ISAS ini adalah pertama attention, di mana pelanggan mulai menyadari keberadaan produk, kedua interest, di mana pelanggan mulai tertarik, ketiga search, pelanggan mencari informasi lebih lanjut melalui internet atau sumber-sumber lainnya, keempat action, pelanggan melakukan pembelian, dan kelima share, di mana pelanggan setelah melakukan pembelian secara aktif membagikan pengalaman melalui ulasan di online atau media sosial. Agar strategi pemasaran lebih efektif, pemasar harus memastikan bahwa pelanggan dapat melewati setiap tahapan ini dengan lancar. Sebagai contoh, dalam model ISAS, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, pada tahap attention, pemasar menggunakan iklan yang tepat agar produk lebih dikenal. Kedua, di tahapan interest, pemasar menyediakan materi promosi yang menarik dan relevan. Lalu di bagian search, kita harus memastikan bahwa informasi mengenai produk mudah diakses dan bila perlu ditambahkan dengan testimoni dari pengguna, ulasan, dan informasi terkait spesifikasi yang lengkap. Lalu pada tahapan action, pemasar mendorong pembelian dengan memberikan promo menarik atau diskon terbatas. Dan terakhir pada tahapan share, kita mengajak pelanggan untuk berbagi pengalaman, misalnya melalui program cashback atau kupon diskon. Nah, dengan memahami customer journey dan marketing funnel, pemasar dapat menyusun strategi komunikasi yang lebih optimal sehingga jumlah calon pelanggan yang akhirnya melakukan pembelian dapat meningkat secara signifikan. Demikian penjelasan singkat tentang perencanaan komunikasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Jika Anda ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai topik ini, silakan tuliskan pertanyaan atau tanggapan Anda di bagian komentar. Sampai jumpa.